Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2016 silam, bagaimana perjalanan hidup saya dalam mewujudkan mimpi perlahan terwujud. Video sebelumnya belum lengkap jika video keempat ini belum muncul. Di sini kembali mimpi itu terompang nyata, sebuah kekuatan kesungguhan. Man jadda wajad, man sabara zafiro, dan husnuzon itu lebih baik. Mudah-mudahan tidak ada rasa kesombongan atas diri hamba. Inilah sepenggal kisah perjalanan anak manusia yang dilalui penuh rintangan, halangan untuk pencapaian sebuah kesuksesan. Kali ini berbagai tempat yang kami lalui dan berjuang berempat. Perkenalan singkat tentang saya. 31 tahun silam, tepat juga bertepatan di hari Senin, saya dilahirkan dalam rahim seorang ibu yang sangat mulia. Lahir dari keluarga yang sederhana dengan kelas ekonomi ke bawah tidak mengurangi rasa syukur saya. Bahkan tekad saya semakin kuat untuk mengubah nasib kedua orang tua saya. Perjalanan hidup yang dilalui semakin penuh halangan dan rintangan. Masa sekolah saya tidak seperti anak-anak lain, harus berjuang sambil menemani ibu keliling berdagang secara kredit di desa orang, membantu ayah di kebun, bahkan tidak jarang juga menemani paman dan kakak sepupu berjualan di pasar mingguan di desa tertentu. Saat beranjak ke SMA, ayah harus menjualkan kayu yang membantu ayah berumah untuk biaya masuk SMA. Saat ingin melanjutkan ke jenjang kuliah, terbentur dengan biaya yang tinggi. Tapi semua ada jalan. Saat SMA ikut beasiswa seleksi dan alhamdulillah diberikan beasiswa walaupun tidak seberapa sampai lulus SMA. Jika video sebelumnya bercerita tentang bagaimana bisa wisuda dan bekerja, video ini lebih banyak mengenang masa-masa tidak dianggap dan dipandang sebelah mata. Lahir sebagai anak tunggal, di mana kakak perempuan dan adik perempuan meninggal saat lahir. Selalu dianggap keluarga sebagai anak manja dan menyusahkan orang tua. Meskipun bapak dan ibu sangat bangga, namun ada saja orang yang selalu merendahkan kami. Sejak dari kecil, saya dan ibu sering ditemani bapak untuk mencari nafkah membuat kayu, entah sebulan, 2 bulan, bahkan lebih. Dibanding keluarga yang lain, kami makan seadanya. Saat anak-anak seumuran saya sudah punya mainan baru, pakaian baru, saya menerima apa adanya. Kondisi dan tetap pendidikan yang saya utamakan untuk terus belajar. Tidak ada kendaraan yang kami punya, hanya perahu dan sepeda. Televisi pun belum ada. Untuk menonton film kartun, saya pun harus menumpang ke tempat tetangga. Saat teman-teman yang lain dapat jalan-jalan wisata, saya hanya di rumah dan bahkan saya ikut berjualan. Saya sempat mencuci motor tukang salon biar saya dapat potong rambut gratis. Di saat yang lain ikut les tambahan belajar saat sekolah, dan saya hanya belajar seadanya di rumah. Di saat yang lain ikut bimbel untuk lulus kuliah, saya hanya beli buku dan belajar mandiri sambil jadi pembantu di hotel punya keluarga di Kaya Agung selama 1 bulan. Saat orang lain dengan mudah membeli buku kuliah, saya harus pinjam dengan senior karena tidak mampu membeli. Sampai saya dapat nilai D pada kuliah keluarga negara karena tidak beli buku di mana dosen yang memberikan nilai tersebut menulisnya. Di saat orang lain dengan mudahnya field trip ke Bali, Pulau Jawa, saya dan segelintir orang harus field trip mandiri di Palembang dikarenakan biaya yang tidak ada. Di saat yang lain makan dan belanja dengan mudahnya, saya harus puasa Senin Kamis serta berjalan kaki dari kampus ke Timbangan untuk menghemat uang saku yang tersedia 10.000 setiap hari. Di saat yang lain gonta-ganti pakaian dan sepatu saat kuliah, saya hanya memakai pakaian bekas buku yang masih bagus dan sepatu bekas yang masih bagus. Dan baru sadar saat ini ternyata dulu saya kuliah bahkan memakai bekas pakaian kemeja kantor orang. Sampai saat bekerja pun, di saat teman-teman yang lain membawa kendaraan dan diantar kendaraan yang mewah, saya masih naik angkot ataupun ojek.
Kehidupanlah yang mengajarkan saya banyak hal. Saya tetap berjalan dan berjuang dengan keterbatasan yang ada. Tidak pernah minder. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Dan dengan adanya ini, saya masih bisa bertahan sampai saat ini. Apa yang saya rasakan saat ini menjadikan saya bersyukur. Saya masih memiliki orang tua yang dapat merasakan kebahagiaan juga. Memiliki istri dan keluarga besar yang selalu mensupport. Memiliki lingkungan kerja yang kondusif, yang pasti selalu berkontribusi positif terhadap masyarakat. Saya tidak ingin anak saya merasakan apa yang pernah saya rasakan. Saya selalu mengajarkan mereka untuk selalu bersyukur bahwa masih banyak orang yang kekurangan di bawah kita. Tidak pernah memanjakan mereka dan barang-barang yang bisa diajak ke kalangan bahkan mall, makan di emperan ataupun restoran, jalan kaki bahkan naik pesawat. Istri yang support dan anak-anak yang selalu ada menjadi teman suka, duka, tangis, canda, tawa selama 5 tahun merantau di negeri orang. 4 tahun 6 bulan di Bangka Belitung dan 6 bulan di Muara Kelingi, sampai akhirnya kembali ke kota kelahiran istri dan dapat berkumpul bersama keluarga besar. Hidup penuh berisiko, kita tidak akan berkembang ketika kita hanya mantap di tempat, maju, meraih mimpi. Tidak ada yang tidak mungkin selama itu ada jalan atau buka bagi para pemimpin. Tetap setia dengan orang yang mendoakan dan selalu bersama Tuhan. Hargai mereka yang ada di samping kita. Senyumlah, syukuri hidupmu, menjadi orang sukses. tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulit.